Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan munakahat atau pernikahan. Tentunya di sini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pernikahan. Kita langsung saja. Berkaitan dengan pernikahan, kita bahasannya yang pertama adalah berkaitan dengan ketentuan pernikahan, kemudian pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kedudukan wanita dalam keluarga, kemudian hikmah pernikahan. Yang pertama kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan. Ketentuan pernikahan secara bahasa adalah mengumpulkan, menjodohkan atau menggabungkan. Yang kedua, pernikahan secara bahasa menurut syariah artinya akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ini pernikahan secara syariah. Tadi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, kemudian digabungkan, kemudian ada kewajiban masing-masing. Kemudian yang ketiga, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa pernikahan itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Kemudian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia, yang kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang berkaitan dengan pengertian pernikahan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan yang pertama itu adalah surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kemudian surat An-Nur ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Kemudian surat An-Nahl ayat 72 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ini surat Az-Zariyat yang sudah tadi dibacakan. Artinya, dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ini surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Kemudian di surat An-Nahl ini artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis-jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Itu arti terjemah dari Menteri Kementerian Agama dari surat An-Nahl ayat 72. Kemudian tujuan pernikahan di sini ada 6. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Ya, tentunya manusia sebagai lawan jenis, yaitu adalah laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Allah sudah memberikan jalan yang halal, yaitu dengan cara pernikahan. Karena berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, yang bukan mahram, maka itu halal. Tentunya di sini berhubungan bukan dalam muamalah, berhubungan dalam tanda petik ya. Kemudian selanjutnya kedua, untuk mendapatkan ketenangan. Ya,
Kalau misalkan sendirian, galau, gelisah, maka ketika ada istri atau ada suami bisa mendapatkan keterangan. Kemudian yang ketiga, untuk membentengi akhlak, supaya kita tidak tergelincir kepada perzinahan, maka pernikahan bisa membentengi kita supaya tidak termasuk kepada pergaulan bebas. Kemudian untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tujuan pernikahan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menikah dengan yang sudah menikah, maka ibadahnya jauh lebih besar daripada orang yang sudah menikah. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan keturunan. Tujuan daripada pernikahan di dalam surat An-Nahl 72 adalah untuk mendapatkan keturunan. Kemudian tujuan pernikahan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 222 bahwa menegakkan rumah tangga yang Islam. Itu tujuan pernikahan. Kemudian hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 4, satu wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian haram. Wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu, dalam arti kata mampu secara zahir dan batin, dan takut jika tidak menikah akan melakukan perzinahan, maka ini wajib hukumnya. Kemudian sunnah bagi siapa? Bagi mereka yang sudah siap untuk menikah, sudah mampu zahir ataupun batin, tetapi belum punya keinginan yang kuat dan masih bisa menahan, dan masih bisa menahan supaya tidak ikut-ikutan terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas, supaya masih bisa menahan untuk tidak termasuk tergelincir kepada perzinahan. Ini sunnah hukumnya. Kemudian makruh hukumnya bagi mereka yang menikah tetapi secara lahir atau secara biaya, kemampuan untuk membiayainya belum bisa atau belum cukup, tapi keinginannya sudah kuat. Ini makruh. Haram ketika tujuan pernikahannya adalah untuk menyakiti. Misalkan menikah untuk menyakiti atau balas dendam, baik itu menyakiti laki-lakinya atau menyakiti perempuannya. Sudah diberikan tujuan dari awal, maka ini adalah hukumnya haram. Saudara sekalian, mungkin untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk video berikutnya kita akan membahas sisanya dari pernikahan ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.